harus bisa melewati semuanya dengan sabar. Rasanya pernyataan dari Presiden Joko Widodo ini menjadi kunci terselesainya konflik yang membuat Papua bergejolak pada hari ini. Untuk bisa membahas hal ini dan juga supaya kita bisa belajar banyak agar tidak ada lagi kembali terjadi hal-hal yang menyedihkan seperti ini kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber mengenai gejolak Papua yang terjadi pada hari ini tentunya. Ada Romo Frans Magnisuseno selaku Komisioner Komnas HAM, bincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Sutiaji selaku Wali Kota Malang. Assalamualaikum, selamat malam. Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya. Selamat malam. Supaya kita harapkan juga situasi tetap kondusif, aman, tidak terjadi apapun. Kembali kita ke Pak Sutiaji. Pak Sutiaji masih bersama kami tentunya, Pak Sutiaji. Iya. Dan pemirsa, kalau tadi kami sudah bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan Pak Sutiaji selaku Wali Kota Malang dan juga tentunya Bang Peter Frans selaku Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kronologi terjadi yang ada di Surabaya dan juga Malang yang ditengarai sebagai penyebab adanya gejolak di Papua pada hari ini. Nah, kami akan ajak Anda juga untuk berbincang-bincang dengan para narasumber. Kalau tadi kami sudah bersama dua narasumber yang lebih dulu datang, sekarang kita akan undang kehadiran dari pastikan Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pernyataan dari Surabaya dan dari Malang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi apa yang terjadi hari ini, gejolak di Papua memang bukan pertama kalinya. Ironisnya 2 hari lalu kita baru saja merayakan kemerdekaan kita usia 74 tahun Indonesia. Tapi kemudian hari ini rasanya sesama saudara kita kemudian berperang, ada perpecahan. Itu membuat kita miris, Romo. Saya sendiri. Ketika stabilitas politik Mbak Sandra, kita sudah dengarkan tadi bagaimana yang diceritakan oleh Bang Bahlil. Mbak Sandra, bagaimana melihat rentetan peristiwa ini? Peraturan perundangan yang ada itu yang harus Baik, Romo, seperti yang Romo katakan tadi bahwa 60 tahun Papua ini kemudian menjadi bagian dari Indonesia, masih menjadi pertanyaan besar, apa yang membuat kemudian Papua merasa tidak menjadi bagian dari tanah air kita ini? Nanti Romo kita elaborasi lebih lanjut lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali? Sebagai bentuk tanggapannya atas insiden yang terjadi di Papua Senin pagi tadi sebagai buntut dari insiden juga terjadi di Kota Malang dan juga Kota Surabaya. Kita lanjutkan perbincangan kita, Romo. Rasanya kalau kita bicara ada hoax, ada berita-berita bohong yang bisa beredar, ini bisa gampang mengadu domba masyarakat kita yang memang sangat maju dan berbeda ini, Romo. Dari Jakarta sehingga harusnya dibutuhkan pendekatan pembangunan ekonomi memang cukup digenjot. Ada perubahan, tapi mungkin dari Komnas HAM punya catatan tersendiri mengenai penyelesaian kasus-kasus HAM yang selama ini terjadi di sana. Nanti kita akan bahas mengenai Mbak Sandra setelah jeda. Berikut ini kami sudah menyinggung mengenai masalah penyelesaian kasus HAM yang ada di sana. Selama ini apa yang ada catatan dari Komnas HAM, terutama masalah mengenai penegakan hukumnya, Mbak Sandra? Bagaimana perkembangan situasi kondisi terkini, rekan kami Takbir yang berada di Manokwari ini akan mengabarkan kepada Anda. Takbir. Selamat malam, Takbir. Ya, selamat malam Mbak Putri Viola. Takbir, silakan laporan Anda, Takbir. Bagaimana keadaan di Manokwari terkini, apakah sudah aman, kondusif, dan sudah usai aksi massa yang tadi kita saksikan sejak pagi tadi, Takbir? Perlu kami kabarkan untuk demikian, Mbak. Baik, Takbir, terima kasih atas informasi terkini yang sudah Anda kabarkan dari Manokwari. Tentunya kami masih akan terus mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana perkembangan daerah-daerah lainnya, titik-titik lainnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, tentunya kita berharap apa yang terjadi di hari ini tidak akan terjadi kembali, tidak akan berlarut-larut juga, segera selesai, apalagi Presiden buat jangka pendek dan jangka panjang. Selama ini kan kita tahu bahwa lagi konflik-konflik seperti ini tentunya, insiden-insiden seperti ini. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Episode kali ini kami akan kembali di esok di jam yang sama 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.